Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Rapi hamba-Mu, Ya, Yesus. juga Tuhan yang mendengarkannya juga Engkau urapi sehingga kami mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti nama-Mu, seperti kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ini tema yang akan kita belajar sama-sama, yaitu tentang memiliki sikap yang benar. Kenapa muncul kata memiliki sikap yang benar? Karena sikap kita menentukan arah tujuan hidup kita. Kalau kita memiliki sikap yang kurang benar, akan menghasilkan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita memiliki sikap yang benar, maka hasilnya juga kita akan mengecap hal-hal yang benar juga. Maka panduan Tuhan pada saat pagi ini, Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal ini jelas pada kita bahwa walaupun kita dalam dunia ini, kita hidup dalam dunia ini, tapi Tuhan arahkan kita supaya mencari perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bahkan apa yang kita pikirkan itu perkara yang di atas, bukan di bumi. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Perkara yang di atas maksudnya segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Perkara yang di atas yaitu bagaimana kita sekarang di bumi ini, tapi pikiran kita bukan pikiran duniawi. Tapi kita berpikir tentang perkara-perkara apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau bahwa dalam dunia ini hidup kita sangat berarti. Semua tidak ada secara kebetulan. Tapi Tuhan mau sepanjang kita hidup dalam dunia ini, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi kalau orang yang mau melayani, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena dia tahu dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini berbicara dengan iman, walaupun dia dalam dunia ini, bahwa kapanpun waktunya, dia dipanggil Tuhan secara fisik, arti kata, di mana rohnya dan tubuhnya terlepas. Ya, jadi dia jadi mayat dikatakan, tapi dia sudah yakin, dia sudah percaya, tidak ada lagi unsur keraguan. Dia pasti bersama-sama dengan Kristus. Jadi dibangkitkan bersama Kristus itu bukan nanti, tapi dari hal rohani dulu. Dalam dunia ini kita hidup, kita sudah punya kepastian. Ya, jadi secara rohani kita sudah mengalami kebangkitan bersama Kristus. Apa buktinya kita mengalami kebangkitan bersama Kristus? Cita-cita kita bukan hal-hal duniawi lagi. Tapi cita-cita kita bagaimana hidupku ini berarti bagi banyak orang.
perkataan yang dalam menurutku adalah perkataan Kristus, bukan perkataan hal-hal duniawi. Jadi perkataan kita, tindakan kita itu selaras berbicara tentang misinya Tuhan. Nah, misi Tuhan itu adalah berbicara tentang perkara yang di atas. Jadi Tuhan tempatkan kita dalam dunia ini supaya misi Tuhan dinyatakan. Nah, apa misi Tuhan? Misi Tuhan itu tentang jiwa-jiwa yang tadinya perjalanannya menuju neraka. Tapi melalui kita bisa stop perjalanannya menuju neraka dan kita arahkan dia supaya memiliki pengharapan hidup, yaitu surga yang indah dan tidak ada air mata di sana. Jadi perkara yang dasar di sini berbicara tentang misi Tuhan. Jadi orang yang mengerti tentang misi Tuhan, dia pasti bergerak dalam hidup. Orang yang mengerti misi Tuhan, dia memikirkan perkara-perkara yang bersumber dari atas, yang bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi dia tidak lagi berpikir tentang hal-hal duniawi ini, tidak berpikir tentang bagaimana menggalang dana supaya saya kaya. Tidak seperti itu. Tapi dia berpikir kekayaannya adalah bagaimana jiwa-jiwa ini dibawa kepada Kristus. Kekayaannya yaitu perkara-perkara apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Karena dia kaya secara rohani. Sehingga dia tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal dunia ini. Karena sepertinya tidak lagi nyambung untuk komunikasi berbicara. Kalau orang berbicara tentang kekayaan jasmani, tapi orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yaitu perkara-perkara di atas, dia pandangannya perkara yaitu surgawi, tentang kekayaan rohani. Jadi lebih utama kekayaan rohani itu menjadi berkat yang besar daripada jasmani. Walaupun kita butuh tentang kebutuhan, yaitu tentang duniawi ini, yaitu tentang kebutuhan hidup. Tapi dalam hatinya orang yang memahami tentang rencana Tuhan, dia tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Jadi dia bukan lagi berbicara tentang kebutuhan hidup, tapi berbicara tentang tujuan hidup Tuhan melalui hidupnya. Kalau Tuhan izinkan hidup sampai hari ini, dia tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Tadi perkara-perkara yang di atas ini berbicara tentang misi Tuhan. Jauh ke depan, apa yang Tuhan mau kehendaki, apa yang Tuhan mau kerjakan, dan Tuhan tidak bekerja sendiri, tapi Dia ingin orang-orang yang sudah tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah yang tidak bercacat celah. Dan sejak itu orang mengalami kehidupan baru. Jadi orang yang mengalami kehidupan baru itu bukan berbicara tentang masuk sebuah organisasi dan otomatis dia memiliki kehidupan baru. Tapi pandangannya yaitu pikirannya bukan lagi pikiran duniawi. Tapi pikirannya yaitu tentang perkara-perkara surgawi. Rencana Tuhan itu yang dipikirkan. Dan itu ada bentuk progresifnya. Ada bentuk-bentuk yang semakin meningkat dari hari ke hari. Orang itu menyadari bahwa hidup dalam dunia ini adalah sementara. Maka kita juga pada saat ini kita belajar bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas ini dan bukan yang di bumi. Nah, kalau kita memahami rasa ini, hidup kita penuh gairah. Karena kita bergairah oleh karena firman Tuhan yang menguasai kita. Bukan kita menguasai firman, beda ya. Jadi ada orang, oh dia kuasai firman, itu terbalik. Sebenarnya firman Tuhan yang menguasai kita.
Orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, dia semakin rendah hati, semakin dikatakan seperti padi yang berisi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, orang tersebut juga begitu, kalau semakin diisi oleh firman Tuhan, dia semakin rendah hati, dan dia berkata, aku tak dapat berbuat sesuatu apapun tanpa Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu menjadi renungan setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, firman Tuhan menjadi renungan. Sehingga hidup kita dalam dunia ini sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar Kristen secara nama, Kristen by name only. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan yang handal. Jadi kita mempunyai satu keputusan bahwa aku hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau itu menjadi keputusan kita, dan kita semakin erat dengan Tuhan yang mempunyai firman, dan kita sentiasa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Ada batasnya kita hidup, tapi dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan, kita utamakan tentang bagaimana melayani jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang, yang tidak tergembala. Nah, itulah bagian hidup kita. Jadi pagi ini Tuhan arahkan kita supaya kita memiliki pandangan hidup yang benar, yaitu tentang apa rencana Tuhan jauh ke depan. Ya, jadi kalau kita memahami tentang pandangan hidup ini luar biasa. Nah, jadi kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki sikap yang benar, dan kita maju, move on, katakan maju dan terus maju. Kita tidak terpengaruh dengan iming-iming kata orang, tapi kita hanya melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya melekat dengan Tuhan saja. Disitulah kepuasan hidup. Kita rasa hidup ini puas adanya. Kenapa? Karena kita kaya dengan Tuhan. Jadi mulai saat ini kita harus memandang jauh ke depan. Siapa yang saya Siapa yang saya mau saksikan? Siapa yang saya perlu bimbing? Itulah Tuhan mau. Dalam dunia ini kita hidup, kita bukan lagi warga dunia, tapi warga surga. Yaitu kita punya warga, itu warga surga. Jadi katakan kewarganegaraan kita sebagai tubuh Kristus adalah surga yang indah. Hari ini penyerahan diri kita pada Tuhan menentukan bagaimana Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat lagi dari hari ke hari. Karena tanpa penyerahan tidak terjadi sesuatu apapun. Jadi Tuhan butuh kita berkata, Tuhan inilah hidupku. Pakailah hidupku. Urapi perkataanku. Sehingga lewat perkataanku, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Disadarkan hidupnya bahwa dalam dunia ini kita hidup sementara. Waktu yang singkat kita hidup ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan lewat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, lewat perkataan kita sampaikan sehingga mereka memahami dan mengerti, sehingga orang lain pun punya keputusan yang sama seperti kita mengambil keputusan. Sehingga hari ke hari hidup kita makin maju, semakin maju, dan dari wajah kita pun akan terlihat bagaimana kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Sehingga perkataan kita adalah perkataan Kristus. Tindakan kita adalah tindakan yang mana apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dari hari ke hari. Tuhan berkati. Inilah firman Tuhan hari ini.
saya sampaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Apamu sudah berhenti berbicara, tapi kerinduan kami akan sepanjang kami hidup dalam dunia ini, rencanamu dinyatakan kepada kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Karena kami tahu rencanamu itu rencana masa depan yang penuh harapan. Inilah kami Tuhan. Berkuasa atas kami, roh kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami terpelihara sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.